Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sardar Faruk Muhammad Khan, NIM 2202095010116. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai makalah yang telah dibuat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Untuk judul presentasi saya, yaitu teori behavioristik dalam proses belajar di kelas, yang mana pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dwi Reski Anandar Sulaiman, SPSI, MSI. Maka dari itu, langsung saja saya akan masuk pada pemaparan presentasinya. Latar belakang. Teori belajar memegang peranan penting dalam membantu guru memahami bagaimana siswa belajar dan merespon lingkungan belajar. Teori behavioristik memfokuskan pada pembentukan perilaku melalui interaksi antara stimulus dan respon, menggunakan penguatan positif maupun negatif. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan perubahan perilaku siswa yang diinginkan dan sangat relevan untuk diterapkan di ruang kelas. Nah, yang menjadi rumusan masalah pada makalah yang telah saya buat sebelumnya, yakni yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan teori behavioristik. Lalu kemudian bagaimana prinsip-prinsip utama dalam teori ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana penerapan teori behavioristik dalam proses belajar di kelas. Kemudian yang menjadi tujuan penulisan makalah yang telah saya buat sebelumnya, yang pertama menjelaskan teori behavioristik dan tokoh-tokohnya, menguraikan prinsip-prinsip utama teori behavioristik, yang ketiga menjelaskan penerapan behaviorisme dalam pembelajaran, dan yang keempat menganalisis studi kasus yang relevan berdasarkan jurnal ilmiah. Lanjut, teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Semua perilaku dianggap sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungan. Belajar terjadi melalui penguatan atau reinforcement dan hukuman punishment tanpa memperhitungkan faktor internal seperti emosi atau pikiran. Lanjut, tokoh-tokoh yang terkenal dalam mengemukakan uh, teori mengenai behavioristik yang pertama adalah Ivan Pavlov, yaitu dengan konsep classical conditioning melalui eksperimen anjing dan bel. Kemudian disusul dengan tokoh John B. Watson, yakni teori stimulus respon, di mana perilaku bisa dipelajari dan diukur. Dan yang ketiga itu ada B.F. Skinner, yakni yang terkenal dengan operant conditioning, atau perilaku diperkuat melalui reward dan punishment. Lanjut, prinsip utama behavioristik. Nah, yang pertama itu stimulus dan respon. Pada bagian ini, teori ini memperhatikan semua tindakan manusia itu selalu memiliki respon terhadap stimulus eksternal. Lalu ada prinsip yang kedua yaitu penguatan, reinforcement. Untuk bagian positifnya, eh, kita itu memberikan reward agar perilaku dapat diulang. Sedangkan bagian negatifnya, kita menginginkan eh, target atau eh, yang menjadi anak peserta didik kita itu menanamkan sesuatu yang tidak menyenangkan agar perilaku muncul. Nah, untuk bagian ini, saya rasa sangat eh, bagus untuk diterapkan. Mengapa? Karena cukup relatable dengan bagaimana jalannya proses belajar dan mengajar yang terjadi di kelas ketika misalnya kita memberikan reward kepada contoh seperti prestasi yang didapatkan oleh siswa, maka hal itu men- menstimulus agar dia berusaha untuk selalu berprestasi sehingga dia mendapatkan bagian ingin mendapatkan hal-hal seperti ini terus. Namun negatifnya ini menjadi sangat baik agar ketika misalnya dia berperilaku negatif, kita eh, secara tidak langsung dapat menghilangkan perilaku, oh mungkin dia menganggap bahwa ini adalah hal yang tidak benar. Selanjutnya yakni hukuman, punishment. Untuk bagian positifnya, ini kita menambahkan konsekuensi negatif.
dan bagian negatifnya itu mengurangi sesuatu yang menyenangkan. Nah, saya rasa agak mirip dengan yang sebelumnya. Untuk bagian positifnya itu kita kan memberikan konsekuensi negatif, dan untuk bagian negatifnya itu kita mengurangi sesuatu yang menyenangkan agar eh, ketika misalnya kita memberikan ini kepada anak didik kita dapat mengenal bahwa ini yang harus kita lakukan dan ini yang tidak boleh kita lakukan dengan memberikan hukuman. Jika misalnya kita memberikan dia hukuman, dia jadi sadar bahwa hal ini adalah hal yang salah, dan sehingga dia tidak akan mengulanginya untuk kedepannya lagi. Dan jika kita misalnya memberikan hal yang negatif, hal itu dapat dieliminasi melalui pikiran, dan dia rasa tidak akan, yakni lalu selanjutnya ada prinsip yang keempat adalah pembiasaan atau habituation, yang di mana perilaku dibentuk melalui pengulangan dan rutinitas secara konsisten. Dalam konteks belajar mengajar, kita harus menciptakan ruang yang inklusif di mana kita mengajarkan hal-hal yang baik, sehingga dari hal-hal baik tersebut dapat menciptakan ruang ruang-ruang di mana anak didik kita itu belajar untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang baik tersebut, sehingga dengan kebiasaan baik tersebut dapat menstimulus perkembangan peserta didik kita ke depannya. Lanjut. Nah, contoh penerapan behavioristik di kelas. Untuk yang pertama itu seperti reward. Nah, reward ini kita memberikan pujian, atau kita memberikan sebuah hadiah seperti stiker, atau juga biasa yang dilakukan itu kita memberikan nilai tambahan. Selanjutnya, ada contoh yang kedua yaitu sistem poin. Kita menambah atau mengurangi poin berdasarkan perilaku siswa. Jika dia berbuat baik ataupun hal-hal yang berprestasi, kita memberikan poin tambahan. Itu pula sebaliknya, jika dia melakukan hal buruk atau eh, kurang baik, kita melakukan pengurangan. Selanjutnya yang ketiga berdasarkan dengan penjelasan sebelumnya, yakni hukuman. Nah, dengan kita memberikan hukuman itu contohnya seperti tugas tambahan, larangan mengikuti kegiatan tertentu, ini akan memberikan respon ke siswa, jadi dia akan enggan untuk melakukan hal buruk lagi ke depannya. Dan yang terakhir yaitu peran guru. Peran guru di sini yakni memberikan stimulus yang tepat, menciptakan rutinitas, memberikan umpan balik yang tepat dan konstruktif. Selanjutnya, studi kasus. Nah, untuk studi kasus itu sendiri, di sini saya mengangkat artikel yang berjudul Moderation Effect of Stakeholder Participation in Classroom Management Strategies and Behavior to Supportive Learning Environment. Ini ditulis oleh Risto dan Ching pada tahun 2023. Untuk metode yang digunakan pada literatur ini yaitu metode kuantitatif dengan menyangkut 200 siswa dan 50 guru. Hasilnya bagaimana? Nah, pada hasil yang dijelaskan dalam literatur ini, manajemen kelas dan keterlibatan pemangku kepentingan itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung. Kemudian, partisipasi aktif plus penguatan positif meningkatkan perilaku belajar. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai literatur yang saya angkat pada makalah kali ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara partisipasi pemangku kepentingan atau stakeholder dalam strategi manajemen kelas dan perilaku siswa, serta dampaknya terhadap uh, penciptaan lingkungan belajar yang mendukung. Nah, di sini penulis bertujuan untuk memahami bagaimana keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas strategi pengelolaan kelas dan sebagai hasilnya mendukung pembelajaran siswa menjadi lebih baik. Lalu, apa hasil yang ditemukan? Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara perilaku manajemen kelas oleh guru dan penciptaan lingkungan belajar yang mendukung. Penelitian ini mengungkapkan bahwa semua dimensi lingkungan belajar yang mendukung memiliki korelasi yang positif dan signifikan dengan berbagai jenis perilaku manajemen kelas yang diterapkan oleh guru. Dengan bertambahnya partisipasi pemangku kepentingan dalam manajemen kelas, terdapat peningkatan yang menyangkut dinamika yang positif. Hal ini mencerminkan bahwa strategi penguatan positif berkontribusi pada penciptaan lingkungan belajar yang menyenangkan dan produktif. Lanjut.
Nah, selanjutnya, apa implikasi bagi guru mengenai teori behavioristik ini? Pertama, merancang pembelajaran dengan tujuan dan bentuk penguatan yang jelas. Kedua, memberikan umpan baik positif secara berkala. Yang ketiga, mengadaptasi pendekatan terhadap perbedaan individual siswa. Dan yang keempat, memanfaatkan teknologi pendidikan untuk pengetahuan otomatis dan interaktif. Simpulan. Simpulan dari makalah yang telah saya buat ini pada presentasi kali ini, teori behavioristik berfokus pada pembentukan perilaku melalui stimulus dan respon. Penerapan reward, punishment, dan pembiasaan terbukti efektif dalam membentuk perilaku belajar siswa. Studi kasus menunjukkan bahwa penguatan positif mampu menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan menyenangkan. Baik, itulah presentasi dari saya. Uh, Akhir kata, behaviorisme bukan sekedar teori tentang belajar, melainkan panduan konkret untuk mengarahkan perilaku siswa agar mencapai hasil belajar terbaik. Sekian dari saya. Ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.